Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment. Ya. Pasti sudah nggak sabar ya nungguin skema yang setrum ikan tanpa platina yang menggunakan transistor D718. Ya. Ini skemanya seperti ini. Ya, skemanya hanya seperti ini. Nah, bisa di screenshot. Ya, jika sudah di screenshot, nah, ini saya jelaskan biar nggak bingung. Ini skemanya. Nah, ini kan pakai transistor nih. Nah, transistornya kodenya seperti ini, kodenya ini sama ini ya. Transistornya ada 4, 1 2 3 4. Dan transistor ini namanya MJE ya, MJE 13001 ini. MJE 13001 ya. Dan lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini ya, persamaannya. Dan kolektor, base sama emitter, nah posisinya sama di sini kolektor, base, basic ya, nggak tahu dah, pokoknya base sama yang sini emitter. Posisinya seperti ini, kolektor, base sama emitternya di sini. Nah, untuk merangkainya nih, ini screenshot dulu. Nah, ini kan seperti ini. Nah, saya taruh ini, posisinya sama nih ya, MJE 13001. Nah, posisinya seperti ini. Nah, jadi kalau mau ngerangkai tanpa tanpa PCB ya, ini tinggal yang satu ini, yang base nya ini ditarik ke samping sini. Nah, ditarik ke sini untuk base nya. Nah, bisa dilihat. Nah, posisinya seperti ini, nyamping ke sini. Nah, lalu yang kolektor itu yang tengah itu ya, kolektor yang tengah arahnya ke sini, ke depan sini. Nah, ke depan sini ya, tuh. Ke depan. Dan emitternya arahnya ke belakang yang paling sini. Nah, jadi posisinya seperti itu. Nah, posisinya seperti ini ya. Untuk yang base arahnya nyamping ke sini ya, ke kanan sini. Lalu yang kolektor masuk ke depan arahnya, kakinya. Lalu emitter ke belakang. Nah, ini jadi posisinya ini diputer gini, set. Nah, diputer ke sini. Sorry, jatuh. Nah, jadi arahnya begini. Nah, diputer ke sini, lalu ini diputer gini, jadi mukanya menghadap ke sana. Nah, jadi ke sini begini. Nah, membelakangi kita, lalu posisinya seperti ini. Sorry, masih blur. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kan enak kan sekali itunya, posisinya seperti ini. Nah, posisinya membelakangi kita. Nggak mau fokus ini, sebentar. Nah, posisinya seperti ini. Base nya arahnya ke kiri. Nah, kalau kita hadapkan ke sana, nah, basicnya arah ke kiri sini,
lalu kolektor arahnya ke depan, terus emitter arahnya ke belakang. Nah, sesuai seperti ini, seperti yang di buku ini. Nah, ya kan, posisinya jadinya seperti ini. Nah, ya kan. Nah, posisinya seperti ini biar Anda paham ya, posisinya seperti ini. Nah, emitornya arahnya menghadap ke sini. Nah, seperti ini. Nah, emitor ke sini, kolektor yang tengah ke sana, terus basicnya arah ke sana ya, disamain seperti masangnya seperti ini. Dan untuk emitor ini ya, ini saya jelaskan satu-satu, diingat-ingat posisinya, komponennya. Jadi emitor ini, nah ini emitor dapat 330 ohm. Ini resistor ini yang seperti ini, 330 ohm, langsung ke minus aki. Itu ada lambang minusnya di sini. Ini sejalur ini minus semua. Nah, posisinya seperti ini. Nah, diingat-ingat, nah, yang rata di sebelah sono ya, yang rata menghadap ke sono. Ini punggungnya agak melengkung, ngadepnya ke sini. Nah, posisi kakinya seperti itu. Ini kaki tengah, ini kaki pinggir, terus ini kaki pinggir juga. Yang base itu. Yang ini emitornya, yang ini kolektornya. Kolektor yang kaki tengah ini ke sana. Nah, untuk kaki emitor ini, nah, emitor ini kanannya 330 ohm, lalu yang sini sama 330 ohm, terus yang sini 220 ohm, sama sini 220 ohm. Untuk kaki kolektor, ini kolektor yang sini kena 330 ohm, lalu sini sama 330 ohm, terus sebelah sini 330 ohm juga, di sebelah sini sama 330 ohm. Lalu yang basic ya, yang ini, kaki yang ini ada ke sini nih. Sorry. Nah, untuk kaki yang basic ini, nah yang ini ya, nah ini base ke sini kena 10k, terus ini sama 10k, lalu sini 5k 6, dan sebelah sini sama 56k, 5k 6 gitu maksudnya. Dan sebelah sini nih ya, jalur garis ini nih kutub positif semua, masuk ke aki ya, masuk ke aki. Sebelum masuk ke aki dikasih saklar, baru masuk ke aki plus ini. Jangan kebalik ya, kalau kebalik nggak fungsi ya, bahkan bisa rusak. Dan ini apa itu, elko ya, elko kecil-kecil itu, elko yang 1 mikro 50 volt, yang sini sama 1 mikro 50 volt, dan yang sebelah sini 10 mikro 50 volt, sini 10 mikro 50 volt. Nah, elko nya seperti ini. Nah, elko yang kecil-kecil seperti ini. Nah, elko nya kecil-kecil, elko nya enggak gede-gede sekali, kecil sekali. Untuk apa itu namanya, setelah ini masuk aki main, aki plus, yang sini transistor pertama, terus transistor kedua ya. Transistor emitornya sebelum masuk ke resistor ini jadi pin untuk masuk ke base-nya ini ya, base-nya transistor D718 ya.
ini jadi drivernya ini. Nah, masuk ke sini, ke kaki base yang transistor 1 2 ini dari MCE 13001 ini. Nah, sebelum resistor ini dan di kaki emitornya transistor ini MC ini ya. Ingat-ingat di transistor 1 2 kalau dari yang sebelah kiri, kalau dari sini 1 2 3 di sebelah sini. Ini untuk ke pin ke base nya, atau kalau ke MOSFET gate ya. Tapi kalau untuk ke MOSFET ini saya sarankan mendingan pakai transistor ya, lebih aman. Kalau MOSFET itu komponen paling rawan ya, gampang jeblok. Mendingan pakai transistor saja, walaupun tenaganya nggak kencang-kencang aman, nggak kencang-kencang amat gitu ya, tapi aman gitu, nggak sering jeblok, aman pokoknya pakai transistor D718 atau enggak transistor 3055 ya. Transistor 3055 itu lebih bagus dari D718. Sedikit agak risuh ya, ada anak saya, sorry, mohon dimaklumi. Penjelasannya hanya seperti itu. Nah, ini untuk elko-nya ya. Ingat-ingat yang kecil ini, tandanya yang kecil ini berarti kutub plus ya, dan ini minusnya. Nah, ini kalau yang kecil di dalam ini berarti plus, yang ini minusnya. Jangan kebalik, kalau kebalik nggak berfungsi biasanya. Sama, yang lambang kecil ini plusnya, yang ini minusnya. Bisa di screenshot ini ya, screenshot. Untuk cara-caranya kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, menghadap transistornya seperti ini. Nah, posisinya. Nah, saya perjelas dulu. Nah, ingat-ingat posisinya seperti ini. Nah, menghadap mukanya itu ya. Nah, ini mukanya kan yang rata di sebelah sini dan yang melengkung di belakang begini posisinya. Posisinya seperti ini. Jadi ini begini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, yang rata di depan, yang melengkung di belakang. Jadi kolektor itu kaki tengah ya, kaki tengahnya ini, dan emitor kaki yang sebelah sini ngadep ke belakang, dan base kakinya sebelah sini arahnya nyamping ke sini. Biar gampang merakit awalnya ya, untuk maksudnya awalan, ntar kalau sudah mahir baru diperkecil pakai PCB gitu, maksudnya dibuat lebih simpel gitu. Kalau awal-awalan kan praktek kan biar bisa dulu pak model seperti ini, biar gampang, nggak usah pakai PCB langsung, maksudnya nggak usah pakai PCB dulu, dirakit manual seperti ini dulu, disambung-sambung dulu, setelah sudah berhasil baru pakai PCB ya. Hanya seperti ini rangkaiannya. Dan ini untuk ke basicnya transistor D718 atau enggak ke gate-nya MOSFET. Kalau pakai MOSFET disarankan ini pakai yang 8K6 ya, 8K2. Nah, ini 8K2 sama sini sama 8K2. Kalau pakai yang 5K6 ini MOSFET jebol terus ya, mendingan pakai yang 8K6. Kalau ini khusus untuk transistor, jadi pakai 5K6 atau enggak 4K7. Nah, itu
kalau untuk transistor. Kalau untuk MOSFET berarti naik, jadi 8K2 atau pokoknya seterusnya. Kalau pakai ini rawan jeblok ya. Resistor ini dua ini fungsinya cara menaikkan dan menurunkan drivernya ini di sini. Jadi kalau untuk mau pasang potensio pasangnya di sini. Jadi di seri sama resistor ini potensionya. Ya, potensio 50K bisa. 50K atau 10K bisa potensio di sini, di seri di sini. Dan rangkaian ini bisa dipasangi flip-flop. Untuk masalah flip-flop nanti dulu saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ya, yang penting Anda mahir dulu merangkai rangkaian ini dulu ya. Kalau sudah mahir, udah berhasil gitu, baru memikirkan flip-flopnya ya. Karena belajar seperti ini itu nggak mudah ya. Kadang sudah ada contohnya seperti ini saja banyak yang gagal ya masih ya. Nggak semudah apa yang dilihat. Kalau prakteknya baru bingung. Biasanya kalau ngelihat seperti ini kadang gampang cuma seperti itu. Giliran praktek bingung ya. Ini apa gitu. Silakan di screenshot dan penjelasannya sudah saya jelaskan barusan. Semoga berhasil. Dan ini pengganti platina terbaik ya. Rangkaian ini pengganti platina terbaik. Sudah saya tes pakai 2,2 mili jos ya, mantap, nggak ada pengaruhnya, nggak ada panas-panas sama sekali. Beda yang pakai MOSFET kemarin ya. Kalau pakai MOSFET memang tenaganya itu luar biasa, namun rawan jeblok ya. Rawan jeblok, kesenggol dikit ya, salah sedikit atau enggak meleng sedikit langsung meledos ya. Kalau pakai transistor D718 enggak masalah dia, walaupun kesenggol-senggol enggak masalah. Yang penting jangan pin emitornya ya. Transistor itu yang penting jangan pin emitornya yang kesenggol. Kalau mau kesenggol sini bisa, kesenggol sini juga masalah. Yang penting pin emitornya ini jangan sampai kesenggol. Kalau kesenggol sama saja. Ibaratnya kalau kesenggol pakai aki langsung ya, yang voltasenya 12 kan ini pin emitor ini kalau transistor D718 itu maksimal 5 volt. Seandainya aki Anda salah pasang 12 volt ke sini, dijamin langsung rusak ini. Karena maksimalnya 5 volt dia emitornya itu. Bisa Anda lihat di database-nya itu transistor ya. Pelajarilah database-nya biar mengerti. Pin emitor kolektor basic ini ada kekuatannya masing-masing. Jadi basic ke kolektor ini ada kekuatannya ukurannya. Kalau yang transistor D718 itu kekuatannya sekitar 120 volt ya, 120 voltan basic ke kolektornya ya, dan ampernya maksimalnya 10 ampere ya, 8 ampere. Jadi kekuatannya ya memang segitu-gitu aja, nggak bakalan lebih gitu. Kecuali Anda paralel banyak gitu, kekuatannya jadi bertambah. Dan emitor ke base ini kekuatannya hanya 5 volt ini. Jadi jangan yang emitornya yang penting jangan kesenggol 12 volt, nanti akan rusak nih. Kalau di sini nggak masalah. Hanya seperti itu. Ya latihan baca-baca database-nya transistor itu dibacain biar mudeng. Jadi nggak asal semua transistor gitu. Kan setiap transistor itu kekuatannya beda-beda ya. Jadi dan
MOSFET pun kekuatannya sama, beda-beda. Jadi nggak memang kalau posisinya sama memang bisa berfungsi sama, tapi hasilnya nanti akan berbeda karena kekuatannya memang berbeda gitu. Ada fungsinya masing-masing. Memang kalau fungsinya sama, asal pin-pin sininya sama dan arah kutubnya seperti ini sama, itu bisa jadi persamaannya bisa sama gitu. Tapi kan kekuatannya berbeda. Kekuatannya berbeda dan menghasilkan kekuatan yang berbeda juga. Penjelasannya hanya seperti ini. Semoga bermanfaat. Ya. Ini terpaksa saya upload sekarang ya, karena saya mau tes lapangan itu waktunya nggak ada ya. Waktunya belum ada maksudnya. Kerjaan saya itu lagi penuh-penuhnya. Jadi untuk waktu tes lapangan belum sempet terus ya. Pulangnya sore terus saya. Pulang kerjanya sore terus, jadinya nggak sempat. Jadi terpaksa saya share saja. Bisa tes sendiri-sendiri ya. Tesnya jangan di ember, tesnya langsung di lapangan saja biar percaya hasilnya. Kalau tes di ember kadang kan di ember tangguh, giliran di lapangan ngedrop kan mengecewakan gitu. Dan usahakan lilitan spoolnya itu ukurannya minimal 1,5 ya. Minimal ukuran diameter kawatnya itu 1,5. Sekurangnya itu kekuatannya akan berkurang ya. Sudah saya cobain. Setiap lilitan saya dari 1 mili sampai 2,2 mili itu saya cobain semua, dan ternyata yang paling bagus lilitan saya yang lilitan 2,2 mili. Sangat berbeda sekali itu kekuatannya. Semakin kecil kawat, tenaganya semakin kecil juga. Sudah saya uji coba ya ini ya. Jadi usahakan pakai kawat minimal 1,5 mili untuk primernya ya. Kalau untuk sekunder minimal 1 mili lah gitu. Sekitar itu. Jangan kecil-kecil sekali. Kalau kecil-kecil sekali tenaganya kurang. Sudah saya coba, tenaganya kurang. Kalau Anda mau coba-coba silakan, nggak masalah. Kalau seandainya Anda sudah punya gulungan apa adanya, yaitu dicoba dulu. Kalau memangnya dirasa sudah bagus ya monggo silahkan dites di lapangan langsung. Komponennya hanya seperti ini ya, murah sekali ini, murah sekali. Nggak habis dari 30.000 ini segini. Cuma habis sekitar 20.000 ini beli komponen ini. Dan kalau untuk transistor rata-rata itu harganya yang D718 7.000 di tempat saya. Kalau di tempat Anda nggak tahu saya. Ya ingat-ingat posisinya transistornya. Yang saya ulangi lagi nih. Nah, posisi transistornya kaki-kakinya. Yang kaki sini ngadepnya nyamping ke sini nah. Nah, nyamping ke sini, dan kaki tengah ngadepnya ke depan, dan kaki yang sebelah sini ini ya, yang sini ngadepnya ke sini, ke belakang sini. Nah, jadi ini diputar ke sini, nah ngebalik ke sini lalu dipasin ke sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, jadi yang depan tadi ya, ini depan ini ngadepnya ke sono. Nah, hanya seperti ini ya. Semoga tutorial ini bermanfaat atau berguna ya bagi nusa dan bangsa. Semoga berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi
Nah, silahkan di screenshot. Yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat, karena berbagi ilmu itu sangat menyenangkan. Apalagi yang belajar berhasil, itu sangat menyenangkan sekali. Jadi saya memberi ilmunya itu enggak sia-sia gitu. Seandainya anda semua berhasil membuatnya, dan saya menjelaskannya juga enggak cepet-cepet ya, menjelaskannya nyantai, yang penting anda paham. Ya intinya lihat video ini dari awal sampai selesai, jangan setengah-setengah. Nanti dapat ilmunya juga setengah-setengah. Belum lulus udah lulus duluan gitu loh. Jadi nanti ada yang bolong gitu, nggak full murni ilmunya. Tonton dari awal sampai selesai agar mengerti penjelasan saya. Gampang sekali ini ya, yang coret-coretan ini resistor ya, lambang resistor. Memang saya bikinnya seperti ini. Nah, ini lambang resistor, jangan dianggap sate kambing ya, ini sate tusuk lagi ntar sangkanya. Ini resistor, ini lambang resistor. Dan ini lambangnya transistornya MCE ya, MCE 13001 ini. Dan ini ke pin base ini, ke base nya transistor D718, atau enggak ke gate-nya MOSFET. Kalau MOSFET jangan dulu, mendingan latihan pakai transistor dulu, aman, enggak gampang jeblok. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.